Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah anak sekalian, pada hari ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka baik secara online, yang mana mudah-mudahan hari ini kita semuanya tetap diberikan Allah kesehatan, diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian berbahagia, sebelum kita memulai acara kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa, yang mana mudah-mudahan harapannya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar, serta selalu diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, anak sekalian, Bapak perintahkan untuk Ananda Mukhlis untuk memimpin doa. Nak, silakan. Yuk semuanya kita berdoa, tangannya diangkat, memulai dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni Amin. Terima kasih Anda semua ya. Bapak harapkan pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran Bapak dimohon memperhatikan dengan baik, simak apa yang Bapak jelaskan, dan apabila ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan Anda semua ya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita yang kita bahas pada hari ini, tentunya kita bisa mereview kembali apa-apa yang sudah kita pelajari di hari sebelumnya atau pada saat minggu yang lalu materi kita. Minggu lalu kita sudah belajar di bab 2 tentang mukjizat dan kejadian luar biasa. Baik ya, dari Ananda semua kita pastinya sudah masih mengingat apa-apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Silakan untuk Bapak tunjuk ya, untuk Ananda Ruslianur. Oke. Iya Pak. Anda masih ingat karena tentang apa itu mukjizat? Ingat Pak. Mukjizat itu merupakan kejadian luar biasa Pak, yang tidak bisa diterima oleh akal manusia dan tidak dimiliki oleh siapapun kecuali yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala seperti nabi dan rasulnya Pak. Oke, Masya Allah, alhamdulillah ya. Kemudian satu lagi ya, untuk mengingat-ingat Pak Ananda Mukhlis. Nggih Pak, hadir. Kejadian luar biasa itu ada beberapa, ada 3. Yang pertama itu ada karomah, ada maunah, dan ada irhas. Nah, yang Bapak tanyakan, apa itu karomah? Kejadian kepada manusia Pak, yang orang itu soleh Pak. Masya Allah, alhamdulillah ya, masih ingat ya. Luar Ingat. biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya, tepuk tangan dulu ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut ke materi yang Bapak akan bahas pada hari ini tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri, Bapak akan absen terlebih dahulu. Oke, baik ya. Pertama, tadi Ananda Rusli hadir ya. Hadir Pak. Ananda Mukhlis hadir. Ibu Siti Tahirah ada? Ada Pak. Alhamdulillah. Oke, semuanya Bapak lihat hadir semua pada hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, Anda semua yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi kita tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Nah, tentunya kalian sudah membaca
membaca di rumah, sudah belajar ya? Iya, Pak. Ya, siapa yang sudah belajar? Angkat tangan. Eh, ada yang belum juga ya? Ada Muklis sudah belajar belum? Udah mau Oke. belajarnya tuh Pak Ai. Oh, Masya Allah. Oke. Baca buku, Pak, di rumah. Mungkin. Iya, inggih. Ya bermain Oke. sih, Pak. Mudah-mudahan nanti setelah apa yang Bapak jelaskan nanti akan timbul rasa semangatnya untuk belajar untuk yang lebih lanjut. Oke. Baik ya. Akhlak terpuji kepada diri sendiri. Kemudian di sini Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Kelihatan nak semua tujuan pembelajarannya? Iya, Pak, kelihatan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini terkait akan materi tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menghayati nilai ikhtiar tawakal sesuai dengan perintah syariat. Kedua, peserta didik diharapkan dapat berperilaku ikhtiar tawakal sesuai perintah syariat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian contoh dampak positif sifat ikhtiar dan tawakal. Dan yang terakhir, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan contoh-contoh perilaku akhlak terpuji pada diri sendiri. Itu ya. Jadi harapannya setelah kita mempelajari tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri, kita akan dapat memahami keempat item itu. Ya, harapan kita mudah-mudahan dengan semangat kita, dengan niat kita belajar dengan baik, insya Allah apa yang kita inginkan, tujuan pembelajaran kita akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi. Ada 2 submateri yang kita akan bahas pada hari ini di pertemuan kita pada hari ini, yaitu yang pertama tentang ikhtiar dan tawakal. Kemudian lanjut di sini tentang ikhtiar. Baik, Anda sekalian semua, sudah di tampilan slide itu ditampilkan tentang ikhtiar. Yang pertama kita akan bahas tentang ikhtiar. Oke ya. Coba Ananda Armayani ada ya? Armayani ya? Ada, Pak. Coba Ibu bacakan apa itu pengertian ikhtiar yang ada di tampilan. Secara bahasa, kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang berarti memilih. Selanjutnya, ikhtiar diartikan berusaha karena pada hakikatnya orang yang berusaha berarti memilih. Masya Allah. Makasih Ananda Armayani. Ya, Pak. Oke, baik ya. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian, Ananda Armayani, bahwa ikhtiar itu kita dapat artikan sebagai suatu usaha. Usaha seperti apa? Usaha yang benar-benar sungguh-sungguh dari niat, benar-benar usaha itu benar-benar berada di diniatkan dengan baik. Maka apabila usaha kita, ikhtiar kita dengan baik, hasilnya pun akan baik ya, baik-baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, ikhtiar. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, perintah ikhtiar itu terdapat di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 62 juz 10. Coba Ananda Harni. Ada Ananda Harni? Oke, kalau tidak ada Ananda Jamhari. Ada nggak ada ya? Kalau nggak ada, oke. Belum ada, Pak. Ya, silakan. Ya, Bacakan artinya firman Allah. iya, Pak. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah
yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebarlah kamu di muka bumi. Carilah Oh. karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Sudah Pak. Oh, Masya Allah, makasih. Bu Mega, anak Mega tadi ya? Siti Tahirah Pak. Siti Tahirah, Masya Allah. Makasih ya, Ananda Siti Tahirah. Nah, jelas sudah firman perintah Allah tentang ikhtiar itu. Dalilnya jelas bahwa kita Yang jelas Pak. apabila setelah melakukan ibadah, kita disuruh untuk berusaha. Berusaha mengikuti usaha yang halal dan thayyiban ya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh sikap ikhtiar saat itu contohnya Budi termasuk orang yang malas bekerja. Pada suatu saat di masjid ada ustadz menerangkan sebuah hadis tentang keutamaan seorang yang bekerja keras daripada meminta-minta. Mulai saat itu Budi giat bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Nah, di sini dicontohkan Budi. Awalnya dia seorang yang malas, tetapi setelah mendengar petuah-petuah dari ustadz yang ada di suatu masjid, dia mendengar dengan khusyuknya, dengan baiknya, dicermatinya, kemudian setelah dia paham apa yang dimaksud ikhtiar, usaha yang gigih, yang seperti yang bagus adalah maka dia bekerja lebih ulet lagi, lebih tekun lagi. Ya, itu ikhtiar ya. Agar apa? Agar dapat memenuhi apa yang dia butuhkan, apa yang keluarga, apa yang kebutuhan dari hidup keluarganya seperti itu. Kemudian ada beberapa dampak positif tentang ikhtiar. Yang pertama, satu, merasa kepuasan batin, ya. Batin, masa puas hati kita kalau kita memperoleh hasil yang maksimal. Tujuan yang kita capai tercapai dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita yang sungguh-sungguh ya terasa. Misalkan nih Ananda Mukhlis belajar dengan giat dia, kemudian nilainya bagus, kemudian mendapatkan hasil yang baik, kemudian dia di kelasnya menjadi anak yang mempunyai peringkat yang bagus nilainya, peringkat 1 misalkan. Nah, itu sesuatu yang merasa Ananda Mukhlis itu merasa puas batinnya, asal Ananda Mukhlis jangan sombong nak ya, jangan sombong. Nah, itu ya. Nah, yang kemudian yang kedua, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Kita ambil contoh saja. Kalau kita giat bekerja, tekun bekerja, sungguh-sungguh, kerjaan kita halal thayyiban, maka kita insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Pandangan orang dengan kita baik dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, dapat berlaku hemat dalam membelanjakan harta. Nah, seperti ini. Kita ini sudah usaha dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan giat. Nah, kita akan berpikir kembali bahwa dalam usaha yang keras itu kita harus bagaimana menggunakan sesuatu rezeki kita dengan baik ya. Nah, dengan hemat. Hemat bukan berarti pelit ya. Hemat bukan artinya mengatur apa yang kebutuhan yang mana yang diutamakan, yang mana yang tidak, dan bisa memilah-milah yang mana yang kebutuhan yang utama dulu dan mana yang pelengkap seperti itu ya. Nah ya. Nah, baik dari itulah tadi pembahasan tentang ikhtiar, kemudian perintah tentang berikhtiar, kemudian contoh sikap ikhtiar dan dampak positif ikhtiar. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan ke tentang tawakal, apakah ada pertanyaan dari sini? Tidak ada Pak. Alhamdulillah. Paham insya Allah? Insya Allah paham Pak. Insya Allah, mudah-mudahan ya paham ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Tetap semangat nak ya. Semangat Iya kita. Pak. Nanti kita oke, lanjut ya. Tentang Ya, Pak. selanjutnya tentang tawakal. Oke, yang kedua. Nah, pengertian tawakal. Kata tawakal berarti bersandar, menjamin atau menjadi wakil. Kita ambil singkatnya. Berserah diri kepada Allah ya. Berserah diri kepada Allah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya Allah nanti yang yang mengabulkan dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada perintah bertawakal tuh Quran surah Al-Imran ayat 159 juz 3. Ada contoh sikap bertawakal di mana di antaranya adalah
Contohnya Armayani, seorang siswi madrasah sanawiyah yang rajin belajar dan giat beribadah. Setiap ulangan semester ia tak pernah pergi jika tidak penting sekali. Setiap malam sehabis belajar ia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memperbanyak doa semoga esok dapat mengerjakan soal dengan mudah. Nah, ini salah satu contoh tawakal. Jadi setelah belajar dengan baik, dalam segi pembelajaran ya, belajar dengan baik, mengatur waktu dengan baik, dia tidak lupa dengan sholatnya dan lain-lainnya, maka dia setelah berusaha dengan maksimal, belajar dengan maksimal, dia berdoa, bersarah diri kepada Allah. Artinya dia bahwa Allah lah yang maha mengabulkan segala doa. Makanya dia tetap Allah lah yang nanti yang memberikan jalan kita semua, ya, yang menjadi kita sukses Allah. Maka dari itu dia akan serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah bersungguh-sungguh ini, mudah-mudahan diberikan sesuatu yang terbaik untuk saya, seperti itu ya. Kemudian dampak positif tawakal yang antaranya adalah memperoleh ketenangan jiwa. Jiwa ya. Jadi kalau kita bersarah kepada Allah, jiwa kita akan tenang. Tapi kalau kita bersarah kepada manusia, kita selalu sangat terpaku kepada sesama manusia, maka jiwa kita kadang-kadang masih tidak tenang. Maka semua apapun yang terjadi pada diri kita, kepada siapapun, kita serahkan kepada Allah. Karena Allah yang memberikan rezeki kita, Allah yang memberikan suatu kenikmatan kepada kita semua, dan Allah juga memberikan suatu musibah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap tawakal. Ya, kita jangan sebagai hamba yang baik jangan menyalahkan jangan Allah terutama ya, siapapun. Kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperoleh kepuasan batin. Ya, nah hatinya sangat puas, tenang ya. Memperoleh keteguhan hati, kemudian menumbuh kembangkan kesadaran akan kelemahan dirinya dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Bahwa dengan itu Jelas. Oke, baik ya. Ini sudah materi kita tentang tawakal. Dari 2 materi ini ada pertanyaan nak tentang tawakal? Oke. Ada pertanyaan? Ada yang belum paham tentang tawakal ini nak? Kalau belum paham silakan tanyakan sebelum Bapak akan membagikan kelompok yang kita akan bahas nanti ya setelah ini. Jadi kalian nanti akan berdiskusi di sana. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjutkan. Ya lanjut Pak. Lanjut ya, baik ya. Amin. Oke, kita lanjutkan sebelum Bapak lanjut, Bapak akan membagi kelompok dulu ya. Dari 20 orang Bapak akan bagi 4 kelompok. Nanti setiap kelompok mencermati 4 gambar yang Bapak tampilkan di slide. Nah, gambarnya ya. Cermati masing-masing kelompok. Kelompok 1 itu Ananda Mukhlis. Nanti silakan amati gambar pertama. Kelompok 2 itu Ananda Ruslianur. Silakan amati gambar kedua. Oke, gambar pertama ini ya. Oke, Pak. Nah, gambar kedua yang ini ya. Mohon maaf, Bapak belum sempat memasukkan angka atau nomor di gambar tersebut. Kelompok 3 di sini nanti Ananda Siti Thohirah ya. Iya Pak. Dan kelompok 4 nanti di sini Ananda Armayani. Nah, itu nanti silakan amati dengan baik, cermati, diskusikan dengan teman kelompoknya, kemudian ditulis dari hasil pengamatannya, kemudian masing-masing kelompok memiliki juru bicara untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Gitu ya. Oke. Pak, saya mau bertanya. Saya Ya, yang nomor silakan. berapa, Pak? Saya yang nomor berapa? Ananda Armayani yang nomor 4 ini, Bu. Nak ya. Oh iya, Pak. Nah, ini ya Ananda Siti Thohirah dengan kelompoknya. Silakan Iya, cermati dengan baik gambar-gambar tersebut, amati, tuangkan dalam bentuk tulisan, nanti disampaikan oleh perwakilan jubirnya, juru bicaranya, ya. Jadi setelah salah satu kelompok menjelaskan dari gambar tersebut, maka yang kelompok yang lain mengamati dan silakan nanti bertanya apa Pak. yang dari pengamatan, penjelasan dari pengamatan kelompok yang lain ya. Bapak Iya, beri Pak. waktu kurang lebih 10 menit dari sekarang. Iya Pak. Oke.
Baik ya. Bapak kira cukup untuk pengamatannya dan lain-lainnya. Sekarang sesi kita adalah presentasi kelompok terkait akan melihat gambar yang sudah Bapak tayangkan di slide. Coba kelompoknya Ananda Mukhlis. Iya, Ya, Pak. silakan Presentasi, Pak. presentasikan dari pengamatan Ananda terkait akan gambar yang nomor 1. Gambar nomor 1 itu, Pak, yang ulun lihat ada orang gambar berdoa, Pak. Nggih. Kemudian di atas gunung itu, Pak, ada Ya. juga matahari, Pak, yang Allah Masya Allah. ciptakan itu. Jadi intinya Pak. apa, Pak? Nah, Intinya iya, berdoa, Pak. berdoa ya. Nggih, Oke. yang tawakal ikhtiar itu, Pak. Nggih. Masya Allah. Oke. Bagus ya. Luar biasa kelompok 1 di Tangan, Pak, untuk ulun, Pak. tepuk tangan dulu, Masya Allah. Luar biasa. Ananda Mukhlis nih, Ananda yang paling aktif sudah kelas ini ya. Iya, Masya Allah. Pak. Ya juga Iya, nakal, Pak, Pak. aktif banget, Pak. Nggih. Iya, nakal ya juga Pak dia. Ya, oke ya. Baik, selanjutnya bagus sekali penjelasan dari beberapa kelompok yang sudah menampilkan presentasinya ya. Ini nanti hasil diskusinya nanti dikumpulkan ya. Nanti Bapak nilai kembali ya. Terima kasih semua atas diskusinya. Selanjutnya setelah diskusi, setelah ini kalian akan menerima satu lembar LKPD. Nanti di sana ada soal. Jadi silahkan nanti Ananda kerjakan ya, langsung dijawab saja karena di dalam LKPD itu sudah ada soal bentuk isian ya, esai. Mohon maaf, esai ya. Jadi silakan kerjakan langsung jawabannya saja. Iya, Pak. Nanti silakan bagikan masing-masing ketua kelas yang membagikan ke yang lain. Kemudian nanti setelah selesai bel berbunyi silakan dikumpulkan kembali sama Bapak ya. Iya, Pak. Nanti nilai bisa dilihat atau Bapak tempel di papan pengumuman untuk nilai, baik nilai diskusi kita maupun nilai LKPD yang Bapak berikan kepada kalian. Baik. Dari sini, oke, ada yang bertanya tentang tugasnya? Ada yang belum paham? Paham, Pak. Alhamdulillah Pak. paham ya. Kalau sudah paham, Bapak kira waktu kita sudah mau habis. Maka sebelum Bapak tutup, Bapak akan simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini terkait akan tawakal dan ikhtiar. Maka kesimpulannya terkait akan yang pembahasan kita pada hari ini, agar menjadi seseorang yang sukses, maka berusahalah dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan ulet, dan jangan lupa kita serahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Bapak untuk kalian, karena di masa pandemi tetap jaga kesehatannya ya. Kemudian ikuti protokol kesehatan dan kemudian mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Titip salam kepada orang tua ya. Mudah-mudahan orang tua kalian juga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Bapak ya. Kita lanjut lagi di minggu depan ya, dan jangan lupa belajar. Kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya tentang qanaah, sabar, syukur ya. Jadi tetap belajar, tetap semangat, dan tetap patuhi protokol kesehatan untuk kita semua. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, siapa yang mengkritisi? Belum Pak. Kamu please, Pak. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi dan terima kasih kepada kawan kita Khairun Najas yang telah menampilkan praktek atau pair teaching kegiatan pada hari ini. Dari beberapa kegiatan yang ditampilkannya baik dari pendahuluan, inti, kemudian penutup, itu alhamdulillah semuanya terangkum dengan baik. Dan itu insya Allah menjadi bagi kami untuk memperbaiki juga kegiatan pair teaching kami insya Allah. Itu mungkin Mbak masukan untuk Khairun Najas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nggih. Kamu please. Ya. Baik, selanjutnya langsung aja Pak Muklis. Nanti akan dikomentari oleh Ibu Siti Tahira. Ya, Bu. Itu buka dulu anunya. Mohon izin matikan rekaman di mana ya? Di stop Pak, di bagian yang tadi langsung stop. Yang bagian titik 3. Ini bisa masuk, nggak bisa kembali, ini gimana? Oh, iya. Bawa pesawat langsung kemana, ke hutan kah, landasannya ke laut. Stop